rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita, yakni mengaji kitab Aqidatul Awam karangan As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita sama-sama bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi khasatan tammatan. Recording is on. Sultanil Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali. ثم إلى حضرة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري والسيد أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف والسيد علي بن أبي بكر السقاف. ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي وإلى حضرة الشيخ محمد نووي الشافعي ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati Cirebon. ثم إلى حضرة مشايخنا ونخص خاصة تامة إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون الزبير كي الحاج جنيد أنس والحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. Setelah pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas tentang bagian-bagian dari alhamdu, yakni bahwa semua puji-pujian adalah bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa alhamdu itu dibagi menjadi 4.
ada hamdul qadim lil qadim, memujinya Allah terhadap zatnya sendiri. Hamdul qadim lil hadith, memujinya Allah terhadap makhluknya, seperti Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Lalu hamdul hadith lil qadim, memujinya makhluk kepada Allah, dan hamdul hadith lil hadith, memujinya makhluk kepada sesamanya. Maka pada nadhaman kali ini kita melanjutkan dengan nadhaman Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Tsumma salatu mangka kari-kari awi rahmat ta'zim. Tsumma salatu mangka kari-kari utawi rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan. Tsumma salatu mangka kari-kari utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan, sarmadan hale langgeng. Sarmadan hale langgeng iku alan nabi, muga tetep ingatase kanjeng nabi. Iku alan nabi, muga tetep ingatase kanjeng nabi. Kanjeng nabi mau khairiman, sebagus-baguse wong, khairiman sebagus-baguse wong, qad wahada kang temen-temen nyewijiaken sapa man. Khairiman sebagus-baguse wong, qad wahada kang temen-temen nyewijiaken sapa man. Tsumma salatu mangka kari-kari utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan, sarmadan hale langgeng iku alan nabi, muga tetep ingatase kanjeng nabi. Kanjeng nabi mau khairiman sebagus-baguse wong, qad wahada kang temen-temen nyewijiaken sapa man. Wa alihi lan keluargane kanjeng nabi, wa sahbihi lan sahabate kanjeng nabi, waman lan wong-wong tabi'a kang anut sapa man, waman lan wong-wong tabi'a kang anut sapa man, anut sabila dinil haqqi, ing dalane agama kang bener. Waman lan wong-wong tabi'a kang anut sapa man, anut sabila dinil haqqi, ing dalane agama kang bener. Anute mau ghaira mubtadi'in, hale ora wong kang gawe bid'ah. Ghaira mubtadi'in, hale ora wong kang gawe bid'ah. Tsumma salatu wassalamu, kemudian salawat dan salam, sarmadan alan nabi, sarmadan alan nabi. Sarmadan tadi langgeng, artinya senantiasa. Kemudian salawat dan salam senantiasa atau selamanya, sarmadan selamanya, alan nabi, tercurahkan kepada baginda nabi. Kemudian salawat dan salam
selamanya senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi. Siapa baginda Nabi? Khairiman qad wahada, sebaik-baik orang yang bertauhid, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah. Wa alihi, dan salawat serta salam tadi semoga tercurahkan pula kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa man tabi'a sabila dinil haqq, dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Ghairu mubtadi'in, dalam keadaan tidak atau bukan orang yang berbuat bid'ah. Dalam keadaan orang yang tidak berbuat bid'ah. Bahwa dalam dua bait nazam ini, musannif atau pengarang atau penulis, yakni Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, melanjutkan muqaddimahnya dengan membaca sholawat dan salam. Bahwa kata beliau, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, yakni seorang yang paling utama dalam hal mengesahkan Allah, yang paling utama. Semoga sholawat salam pula tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Siapa waman tabi'a? Yakni para tabi'in, tabi'it tabi'in. Sholawat kita tahu adalah satu ungkapan penghormatan kita kepada baginda Nabi, yang mana ketika kita membaca sholawat, maka sholawat tersebut pula akan kembali kepada diri kita atau kepada orang yang membacanya. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, man shalla alayya wahidatan atau salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa, kata baginda Nabi, barang siapa yang mau membaca sholawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Ya. Allah akan membacakan sholawat untuk orang tadi 10 kali lipat. Apa sih sholawat? Dalam beberapa literatur dijelaskan, termasuk dalam syarah dari kitab Aqidatul Awam ini, yakni kitab Nurul Dhalam karangan Syekh Muhammad Nawawi. Di sini dijelaskan bahwa sholawat adalah rahmatullahi al-maqrunatu bit-ta'zim wa tahiyyatuhu al-la'iqatu bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah rahmat Allah yang berbarengan dengan penghormatan, dengan pengagungan kepada baginda Nabi. Manakala kita membaca Allahumma sholli, berarti kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan ta'zimnya pada baginda Nabi. Dalam satu ayat dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, pada membaca sholawat ala nabi, untuk baginda Nabi atau kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, membacalah sholawat dan salam. Bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi beserta dengan salam. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya, umat baginda Nabi, umat Nabi Muhammad, untuk senantiasa membaca sholawat. Karena sejatinya manakala kita membaca sholawat kepada Nabi, sholawat tersebut akan kembali pula kepada kita yang membaca. Sholawat ini satu amalan yang berbeda, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki dengan zikiran-zikiran yang lain. Kalau orang mau membaca Quran, katakanlah dengan membawa Al-Quran, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Kalau membawanya, tentu kalau membacanya tidak harus. Nah, sholawat tidak harus berwudu. Orang tidak punya wudu membaca sholawat boleh. Bahkan keistimewaannya, kalau orang membaca Al-Quran, atau kalau orang memiliki hadas besar, misalkan ia punya hadas besar ya, katakanlah habis berhubungan dengan istrinya, belum mandi, atau perempuan yang haid, perempuan yang sedang nifas, perempuan yang habis melahirkan, kan dia memiliki hadas besar. Maka orang-orang yang sedang menyandang hadas besar ini, dia dilarang untuk membaca Al-Quran. Haram hukumnya. Orang yang punya hadas besar, belum mandi, dia membaca Al-Quran haram, dosa. Tapi kalau sholawat, boleh. Ada orang punya hadas besar, apalagi hadas kecil. Hadas besar yang disandangnya saja, ketika ia mau membaca sholawat, diperbolehkan. Nah, ini satu keistimewaan dengan zikiran yang lain. Lalu yang kedua, orang berzikir, membaca Quran, membaca wiridan, membaca kalimat-kalimat thayyibah, dalam hatinya ada unsur riya, ada unsur pamer, pengen dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap ahli ibadah, ingin didengar oleh orang lain, ingin status sosialnya naik, pencitraan dan lain sebagainya kalau bahasa sekarang. Maka bacaan Al-Qur'annya tidak bernilai pahala. Habis. Hilang sudah pahala orang membaca Al-Quran ketika dalam hatinya ada unsur riya ataupun pamer. Tapi kalau sholawat, meski dalam hatinya ada unsur riya sekalipun, bacaan sholawatnya tetap bernilai pahala.
di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaknya ada dua keistimewaan sholawat ketika membaca. Pertama, sholawat boleh dibaca meski dalam keadaan punya hadas, bernilai pahala meski dibaca dan dalam hatinya ada unsur riya. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi, An-Nabi. Di sini tidak disebutkan secara langsung. Umma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi, bukan ala Muhammadin, bukan, tapi ala nabiyyi. Ini tafaul ataupun mengikuti ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Satu ungkapan panggilan Allah, panggilan mesranya Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Dalam beberapa ayat Allah seringkali ataupun beberapa ayat Allah menyatakan, mengungkapkannya dengan ya ayyuhan nabiyyu. Yang dimaksud adalah wahai nabi, yakni Nabi Muhammad. Termasuk dalam nadhaman ini musannif atau pengarang ingin tafaul, ingin mengikuti ayat Al-Quran ala nabi, yusalluna ala nabi. Khairi man qad wahada, yakni sebaik-baik orang yang bertauhid. Di sini dijelaskan bahwa kenapa Nabi Muhammad sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah, sebaik-baik orang yang bertauhid, bahwa Nabi Muhammad semenjak bayi, semenjak dilahirkan, beliau sudah mentauhidkan Allah, beliau sudah mengesahkan Allah. Makanya dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalu jami'il muwahhidin, paling utama-utamanya orang yang mentauhidkan Allah. Wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarganya. Siapa yang dimaksud dengan alun Nabi, keluarga Nabi? Ada beberapa versi. Dalam kitab Takrib dikatakan alun Nabi adalah zurriyatuhu min Bani Hashim wa Banil Muttalib, yakni keturunannya Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad, keluarganya yang dimaksud adalah keluarganya Nabi Muhammad min Bani Hashim wa Banil Muttalib, dari keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Jadi menurut versi ini yang dimaksud dengan alun Nabi itu adalah keluarganya. Siti Fatimah tentu yang beriman, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Abbas,
Bahkan alun Nabi termasuknya adalah ayahnya maupun ibunya. Ini perlu saya tegaskan untuk mengcounter orang-orang yang mengatakan orang tuanya Nabi Muhammad dalam keadaan kafir. Bagaimana mungkin otak waras kita berani mengatakan orang yang menjadi perantara kelahirannya Nabi Muhammad dikatakan kafir? Na'udzubillah summa na'udzubillah, orang-orang yang berani mengatakan itu. Bahkan dikatakan ada satu riwayat kelak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya termasuk kepada ayah dan ibunya. Berikan syafaat, syafaatul uzma, kepada ayah dan ibunya. Orang yang berani mengatakan bahwa orang tuanya Nabi Muhammad adalah kafir, berarti dia telah melukai hatinya Nabi Muhammad. Tentu otak waras kita yang tentu masih mengedepankan etika dan moral tidak akan mungkin berani mengatakan orang tuanya Nabi Muhammad dalam keadaan kafir. Karena di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus itu ada namanya zaman fatrah, zaman kekosongan, tidak ada nabi. Sekali lagi bahwa keluarganya Nabi Muhammad adalah sanak familinya yang beragama Islam, min Bani Hashim wa Banil Muttalib, dari keturunan Hashim dan keturunan Muttalib, termasuk pula ayah dan ibunya. Lalu kemudian ada lagi versi, adapun ulama yang mengatakan bahwa alun Nabi atau keluarganya Nabi adalah kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu disebut dengan keluarga Nabi. Maka manakala termasuk kita umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepadanya, menurut versi yang kedua ini, menurut pendapat ulama yang kedua ini, termasuk ke dalam kategori alun Nabi atau keluarga Nabi. Sayyid Ahmad Al-Marzuki termasuk orang yang sependapat dengan pendapat itu, bahwa yang dimaksud dengan wa alihi adalah jami'ul mu'minin, seluruh orang-orang yang beriman adalah alun Nabi. Wa minhum al-anbiya, termasuk juga para nabi. Para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu juga termasuk kategori alun Nabi. Wa umamuhum, dan umat-umatnya yang beriman, termasuk pula ayah dan ibunya termasuk alun Nabi. Ini semakin jelas bahwa orang tua Nabi Muhammad tentu mengikuti agamanya nabi-nabi terdahulu, termasuk yang mengesahkan Allah. Sehingga menurut versi ini ayah dan ibunya termasuk alun Nabi, keluarganya Nabi. Wa bi sahbihi. Apa sih definisi dari sahabat? Definisi dari sahabat adalah
alladzina ijtama'u bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang-orang yang hidupnya sezaman dengan Nabi Muhammad, beriman kepadanya. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, beriman kepadanya, pernah bertemu atau melihat Nabi Muhammad meskipun sebentar, pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad walaupun tidak bisa melihat, itu disebut dengan sahabat. Sekali lagi bahwa definisi sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, beriman kepadanya, pernah berkumpul dengannya meskipun dalam keadaan buta. Contoh, ada sahabat Nabi Muhammad namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, beliau tidak bisa melihat, buta. Namun beliau seringkali, dan bahkan di sini dijelaskan ahadul muadzinin, salah satu di antara juru adzannya Nabi Muhammad selain sahabat Bilal. Selain sahabat Bilal, ada lagi tukang adzannya Nabi Muhammad namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu orangnya buta. Karena beliau Abdullah ibnu Ummi Maktum itu hidupnya satu zaman, satu era, beriman. Bahkan bukan hanya pernah berkumpul, sering berkumpul dengan Nabi Muhammad, maka Abdullah ibnu Ummi Maktum dikatakan dengan disebut juga dengan sahabat. Mengecualikan orang-orang yang hidupnya sezaman tak beriman, sezaman beriman. Harus sezaman dan beriman. Sezaman saja, misalkan hidupnya satu era tapi tidak beriman. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Karena tidak beriman, maka tidak disebut dengan sahabat. Atau hidupnya satu era, satu zaman, beriman, tapi tidak pernah berkumpul, tidak pernah melihat secara langsung Nabi Muhammad. Siapa contohnya? Ada namanya dulu Raja Najasyi. Raja Najasyi itu hidupnya seera. Kalau tidak salah beliau saat Raja Habasyah, Raja Ethiopia. Itu hidupnya seera. Beriman sama Nabi Muhammad. Bahkan pernah pula menghadiahkan, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Tapi karena tidak pernah melihat, tidak pernah berkumpul sampai wafatnya Nabi Muhammad, maka Najasyi, Raja Najasyi tidak dikatakan sebagai sahabat. Atau misalkan ada orang, dia pernah melihat, pernah kumpul, tapi tidak hidup satu zaman, tidak hidup satu era. Kayak misalkan
orang-orang yang soleh, waliullah, wali-walinya Allah, termasuk Sayyid Ahmad Al-Marzuki sendiri, pernah bermimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Loh, kok mimpi disebut-sebut? Iya, karena bermimpi dengan Nabi Muhammad itu sama hukumnya dengan tidak mimpi. Namun karena hidup Sayyid Ahmad Marzuki ini jauh eranya, meski pernah bertemu, pernah berkumpul, pernah obrol-obrolan, pernah ngomong, pernah dan lain sebagainya. Tapi karena hidupnya tidak satu era, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Termasuk Imam Al-Ghazali atau orang-orang para wali-walinya Allah yang dengan kekuasaan Allah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad di zaman ini misalkan, maka tidak dinamakan dengan sahabat. Jadi syarat sahabat itu harus pertama hidup satu zaman. Yang kedua beriman. Yang ketiga pernah bertemu. Meskipun tidak harus duduk satu majelis, tapi pernah bertemu, melihat langsung. Hidup satu era, beriman, lalu pernah bertemu. Tentu bertemu setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Maka disebut dengan sahabat. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Baik. Wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi, dan para tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in itu hidupnya setelah eranya Nabi Muhammad. Orang-orang ini bertemunya dengan para sahabat. Bertemunya dengan para sahabat, termasuk Imam Malik. Imam Malik itu tabi'in karena tidak mengalami Nabi Muhammad, ketemunya dengan sahabat Anas dan lain sebagainya. Ini dikatakan dengan tabi'in, tabi'it tabi'in. Baik rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya akan sedikit saya jelaskan tentang sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dengan penjelasan tentang keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan para tabi'in. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mangga barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan pada malam hari ini sebelum ditutup. Mangga, Mas Hari, silakan. Itu terima kasih Kang Yusuf. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Hamid, itu siapa? Pak Kalim. Saya mau nitip pertanyaan. Dalam pekerjaan kadangkala kita memuji seseorang untuk basa-basi atau lainnya. Bagaimana pandangan menurut ilmu tauhid? Itu kemarin. Baik. Ya tentu yang namanya memuji itu ya kalau dilihat dari definisinya kan memuji itu tujuannya sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan, yang namanya penghormatan itu harusnya timbul dari hati nurani dan kesadaran. Maka ketika seseorang memuji atasan
katakanlah kalau bahasa zaman dulunya itu carmuk atau menjilat, mencari simpati atasan dengan memuji-muji di depannya atau memuji-muji di luar, memuji-muji, tapi tujuannya bukan karena betul-betul sebagai penghormatan, ya maka itu katakanlah tidak bernilai sebuah amal kebaikan. Memuji orang lain karena apa? Karena sejatinya sebagaimana kemarin dikatakan, mana hakikatnya memuji yang menciptakan, memuji sang penciptanya. Saya misalkan memuji Mas Ari karena kebaikannya, maka sejatinya kalau kita ikhlas meyakini kita atau saya sebenarnya sedang memuji yang menciptakan kebaikan yang dilakukan oleh Mas Ari, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut saya, ya dia tidak melakukan sebuah kebaikan, belum dikatakan orang yang melakukan kebaikan. Kira-kira seperti itu, Mas Ari. Oh, dari segi ilmu tauhidnya sih, apa tuh namanya? Perilaku itu tuh kalau diri sebenarnya. Baik, ya kalau dari sisi tauhid berarti dia meyakini, tidak mau meyakini bahwa memuji seseorang itu hakikatnya memuji sang penciptanya. Tidak meyakini itu. Dari sisi tauhid harusnya dia meyakini hal itu, meyakini bahwa ketika kita memujinya, memuji seseorang, ya sedang memuji Allah. Hal gitu. Dari sisi tauhidnya seperti itu. Tapi bukan perbuatan berdosa ya, bukan? Atau kotoran hati atau apa gitu? Dari sisi maksiatul qalbi, bisa jadi dia sedang melakukan maksiat hati, sedang melakukan sebuah perbuatan dosa hati, ya. Dosanya hati itu kan diantaranya bukan hanya iri, dengki, lalu ya hasud dan turunannya lah, tetapi juga tadi dia tidak mau menganggap orang lain, tidak mau menganggap orang lain sebagai bagian dari objek dia untuk melakukan ibadah. Kalau dia menganggap orang lain sebagai juga bagian dari objek ibadah, ada peluang melakukan ibadah. Kalaupun dia harus memuji, harusnya dengan ketulusan hati, bukan karena basa-basi, bukan pula karena unsur. Oke. Bagi jamaah yang lain dipersilakan untuk bertanya jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, Om Roni ya? Ya. Ya. Ini Pak Ustadz nih baru pulang, alhamdulillah kok kebagian, tapi emang kebagian dari awal, emang jam 9 targetnya sampai rumah gitu. Baik. Itu Pak Ustadz tadi diterangkan bahwa syarat orang yang disebut sahabat itu orang yang kehidupannya pada zaman Nabi.
Terus syaratnya itu tadi yang sudah pernah bertemu dan di zamannya dan memeluk agama Islam. Itu kalau yang saya tanyakan itu yang 4 sahabat itu Pak Ustadz. Sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu masuk kategori tabi'in apa masih termasuk sahabat? Itu yang pertama Pak Ustadz. Itu yang kedua, dulu di kelas 5 MI saya pernah baca kalimat kun aliman walatakun jahilan. Itu termasuk hadis apa kata-kata mutiara itu Pak Ustadz? Udah itu aja Ar. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Untuk sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bahkan termasuk kalau bahasa sekarang mungkin gengnya para sahabat, bukan hanya sahabat tapi pimpinannya para sahabat, sampai punya gelar Al-Khulafaur Rasyidin. Bahkan pula termasuk 4 di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang pembesar sahabat 4 orang ini yang derajatnya paling tinggi di antara sahabat yang lain. Yang pertama, yang kedua, kun aliman wala takun jahilan. Itu yang saya tahu itu adalah ungkapan kata-kata mutiara. Jadilah kamu orang yang alim, wala takun jahilan, dan jangan jadi orang yang bodoh. Namun kata-kata mutiara itu terinspirasi dari hadis. Di antaranya hadis yang hadis Nabi Muhammad mengatakan apa itu? Redaksinya saya lupa. Yang diantaranya adalah jadilah kamu orang yang alim atau orang muta'allim atau orang mustami' atau mustami'an. Yang terakhir itu wala au muhib, yang keempat itu au muhibban wala takun khamisan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, jadilah seorang pembelajar. Kalau tidak bisa jadi seorang pembelajar, au mustami'an, dah paling tidak dengerin. Kalau tidak bisa dengerin majelis ilmu, au muhibban, paling tidak orang yang senang kalau ada orang belajar. Jangan jadi orang yang kelima. Siapa orang kelima? Yang enggak keempat-empatnya. Jadi orang alim tidak, muta'alim juga tidak, mustami juga tidak, senang juga tidak. Fatahlik, maka sebab kau hancur, kata Rasulullah. Jadi kun aliman wala takun jahilan itu kata-kata mutiara yang terinspirasi dari hadis. Itu saja mungkin Mas Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sehat sareng Pak Ustadz ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Jajang. Ya Pak. Ini Pak sedikit mau bertanya berhubungan ini kalimat ya, kalimat dalam setiap membaca apa itu permulaan dalam mukadimah dalam pembahasan itu untuk menyampaikan sholawat itu assalatu wassalamu ala nabi gitu ya, kalimatnya itu rata-rata kebanyakan seperti itu. Kenapa tidak assalatu wassalamu ala rasul gitu ya? Padahal kan secara kalau dilihat dari derajat rasul itu lebih tinggi dibandingkan daripada derajat nabi begitu.
Itu mungkin itu ada makna lain atau memang gitu kalau Nabi itu khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad atau bagaimana gitu penjelasan tentang hal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua berhubungan dengan masalah Ali gitu ya, alihi gitu, masalah keluarga. Itu kan sebagian tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai ada yang menyebutkan bahwa itu adalah Bani Hashim gitu ya. Bani Hashim sampai dengan berarti sampai dengan sekarang masih ada Bani Hashim yang di Indonesia itu suka disebut dengan nama habaib gitu atau para habib gitu. Nah, kemudian ada yang mengatakan juga bahwa alih tersebut terputus kalau bukan keturunannya laki-laki gitu, besar ke bawahnya. Kalau misalkan perempuan itu terputus yang namanya alih tersebut. Mohon barangkali ada penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Jajang. Tadi mungkin sedikit saya ulang kembali di awal mengaji tadi tentang kenapa wassalatu wassalamu ala nabi itu diantaranya tafaul. Tafaul itu mengharap apa istilahnya itu mengikuti ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi mengikuti ayat Al-Qur'an itu. Di samping an-nabi ini adalah panggilan mesranya Allah terhadap baginda Nabi Muhammad. Dibuktikan dengan ada beberapa ayat yang menggunakan redaksi ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi, yakni Nabi Muhammad maksudnya. Itu tafaul pengen mengikuti apa yang dilakukan oleh ayat Al-Quran. Meski boleh saja misalkan salatu wassalamu ala rasul, boleh saja sebenarnya. Jadi itu alasannya yang pertama. Kemudian tentang masalah keluarga Nabi yang masih ada sampai zaman sekarang yang menurut versi keturunannya Rasulullah betul adalah keturunan yang dari jalur laki-laki, yakni Habib yang mata rantai keturunannya itu dari ayah terus sampai kepada baginda Rasul. Ya. Tentu lewatnya Sayyidah Fatimah gitu. Jadi ketika dia lewat jalur ibu maka terputus gelar kehabibannya. Terputus gelar dia itu sebagai julukan Habib ataupun Sayyid karena sudah terputus dengan perempuan, karena nasab itu kan dari jalurnya laki-laki, ayah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak Jajang. Mic-nya mati Pak Jajang. Mic-nya mati. Ya, terima kasih Pak. Sementara cukup dulu. Ada pertanyaan. Oh iya, boleh nggak kalau saya bilang begini, Kang Yusuf? Kan katanya kalau di Arab itu kan ginekologi kan dari ayah, jalur ayah. Tetapi pada kenyataannya kan Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki. Ya nggak? Boleh nggak kalau saya bilang sahabat Ali kan masih hubungan darah dengan Nabi Muhammad? Berarti keturunan sahabat Ali ya masih saudara masih masih sambung dengan Bani Hashim. Kira-kira begitu bisa nggak? Oh iya. Ya bisa juga begitu. Karena banyak juga sih polemik yang bilang ini nggak bisa ada Habib atau Syarifah karena Nabi Muhammad tidak mempunyai anak laki-laki gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sahabat Ali kan Bani Hashim juga ya.
Ada pertanyaan Iya. dari Pak Sukirna nih. Ada apakah orang yang berhadas besar mutlak tidak boleh baca Al-Quran? Bagaimana kalau ada wanita lagi halangan murojaah hafalan Qurannya tanpa memegang Al-Quran? Terima kasih. Baik, ya. Ada beberapa pendapat, ya, pendapat yang ketat memang tidak boleh. Namun terutama bagi para hafizah, para perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang hafal Quran, yang satu sisi dia punya kewajiban untuk menjaga hafalannya, maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan tanpa memegang, dengan niat untuk berzikir. Jadi dalam hatinya itu jangan diniatkan membaca Al-Quran, tetapi niatkan untuk berzikir. Jangan diniatkan melulu membaca Al-Quran, harus diniatkan membaca zikir. Kira-kira seperti itu Mas Ari. Diperbolehkan. Ada yang berpendapat dibolehkan, khusus bagi wanita yang punya kewajiban untuk menjaga hafalan Al-Qurannya. Yang kedua, bagi wanita biasa pun juga boleh membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasa digunakan untuk berzikir, tapi tadi niatnya berzikir. Contoh, baca Fatihah. Baca Fatihah itu kan surat ataupun ayat yang biasa digunakan untuk zikiran. Itu boleh dibaca oleh orang yang sedang haid. Ataupun misalkan subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat-ayat Al-Quran semua. Istighfar dan lain sebagainya banyak. Maka niatnya, niat membacanya itu niat berzikir, bukan niat membaca Al-Quran. Kira-kira seperti itu Mas Ali. Ustadz, tadi menerusin pertanyaan Pak Jajang itu antara Nabi dan Rasul. Itu tadi barangkali ada penjelasan antara Nabi dan Rasul itu bedanya apa, Ustadz? Masalah yang pernah saya dengar kalau Nabi itu belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Itu ada. Kalau Nabi itu dia punya kewajiban untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Gampangannya ngomong, wajib untuk menyampaikan dakwah. Kalau Rasul, ya Rasul mohon maaf. Kalau Nabi tidak. Kalau Rasul wajib untuk menyampaikan risalah kenabiannya dia atau risalah kerasulannya dia, wajib disampaikan kepada umat. Tapi kalau Nabi tidak, kalaupun hanya untuk dirinya sendiri boleh-boleh saja. Itu kira-kira perbedaannya. Makanya kalau Nabi belum tentu Rasul, Rasul pasti Nabi. Kalau Rasul pasti Nabi. Betul. Ya cukup. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.